Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, tabarakallah. Uma bisa berzikir bareng para bidadari. Masya Allah. Pokoknya jamaah Uma itu adalah bidadarinya Uma ya. Amin. Oke. Kita buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Teteh sayang cintaku, apa kabarnya? Luar biasa. Allahu akbar. Kalau datang ke sini bawa luka, nggak baik-baik aja, is okay cintaku, nggak apa-apa, nggak usah pura-pura, ya karena itu alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar itu template, padahal hatinya rapuh gitu ya. Apalagi sekarang lagi banyak pikiran, anak-anak udah mulai sekolah, ada yang anaknya udah mulai sekolah, nyiapin seragam, nyiapin apa lagi cintaku? Sepatu, buku-buku ya. Oke, sebelum ke pematerian, Uma nanti mau bagi-bagi door prize. Ini tuh produknya Uma juga buka stand. Jadi ini adalah open donasi untuk Mahad Mahabbatilil Ummah. Nah, yang paling semangat nanti Uma bakal kasih hadiah. Ada yang alumni TSM, mana alumni TSM? Masya Allah, oke, 1000 orang. Kalau alumni Al Irsyad mana suaranya 2000 orang. Oke ya. Jadi nanti materi Uma itu selalu bersambung, tapi sebelum bersambung itu akan ada dibahas juga ya. Oke. Sebentar Teh Rita punten, buku paririmbon Uma mana Teh Rita? Buku kecil Uma. Oke. Sebelum ke pematerian cintaku, seperti biasa ada yang kesininya sendiri angkat tangan. Sendiri. Ada yang kesininya sama bestie angkat tangan. Wih. Tah ini yang paling Uma suka di atas pada bawa bestie. Tapi hati-hati yang bawa bestie, hati-hati. Biasanya kalau bestinya nangis langsung, ternyata loba masalah ieu teh. Sugante kamu teh sok kuat ya. Yang aku lihat kamu teh suka ngajajanan sebelah, paling ceria, ternyata ceurigna paling tarik ya. Nah, yang datang sama bestie hati-hati. Geus boga aibna urang posting gitu. Atau dia punya masalah sama suaminya, si eta ternyata sugan teh romantis beja-bejakeun. Ada yang udah kenal sama keluarganya,
ternyata masalah sama mertuanya, bejakeun kasih mama. Jangan ya. Terus yang kesininya sama orang tuanya ada, Masya Allah, makin erat, makin cinta sama suaminya, sama anaknya, sama keluarganya. Oke, sekarang cintaku seperti biasa, yang belum kenal pasti jadi saling kenal, saling cinta, ya. Bukan hanya duduk bareng, tapi bakal saling kenal. Sekarang berhadap-hadapan, yang sama besti wayahna tukeran heula, bosen. Sok engal, berhadap-hadapan. Gak kenal juga harus berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan ya. Berhadap-hadapan, oke. Oke, berhadap-hadapan. Uma aku gak kenal, justru bagus. Ya. Oke, izin. Nyambung gak? Ke bawah gak? Oke. Nyangkut ya, Teh Rita pun. Yang kurang satu gak apa-apa, bertiga. Yang belum ada pasangannya angkat tangan. Belum ada pasangannya, bukan jodoh maksudnya, bukan. Check out nanti di Shopee Sale. Oke. Udah ada pasangannya? Baru kenal atau udah kenal? Nah, bener. Baru ketemu lagi boleh. Oke. Cek. Nah, izin keliling ya. Punten cintaku. Oke. Sebentar. Punten ke PowerPoint nanti aja. Teteh sayang, ketika Uma bilang teteh sayang, jawabnya iya cintaku. Baru dipanggil sayang cinta lagi, muni langsung merinding ya. Oke, teteh sayang. Ya Allah, so sweet. Jadi aku yang salting ini tuh ya. Oke, di saat Uma bilang teteh cintaku, jawabnya iya sayangku. Guys, malah linter ya. Malah linter ya. Oke. Yang kanan bilangnya sayangku ke kiri, yang kiri bilangnya cintaku ke kanan. Oke, sekarang saling tatap dulu. Cie. Muni salting. Si teteh langsung nutupan ku tisu. Teteh tau isi. Si teteh kuat burung. Oke. Teteh sayang. Sampai belakang belum kedengeran suaranya. Teteh cintaku. Masya Allah. Sok sekarang saling kenalan. Teteh namanya siapa? Sok. Cie. Odah saha namanya? Nyai. Odeh. Sok kenalan. Edo. Aku mah namanya Edo. Udah kenalan? Coba si sayang namanya siapa? Oke, yang kanan si sayang. Si sayang namanya siapa? Oke, sekarang yang kiri si cinta namanya siapa? Cedo biar mudah diingat. Cinta merah jambu. Oke, udah saling kenal, udah saling tahu, udah. Sekarang pegang tangannya. Ahiu. Cie pegangan cie. Di rumah udah lama gak ada yang pegang tangan sehangat ini. Cie. Oh udah. Oh LDR ya. Makanya ada yang pegang tangan, ya Allah, merasakan kehangatan. Masya Allah cie. Yang jomblo makin begini ya rasanya. Dicintai, disayangi. Oke.
Ikutin Uma. Teteh sayang. Teteh apa kabarnya? Sok, teteh apa kabarnya? Lain ka Uma eta ka pasangan. Palingan asal loading gitu. Asal muter gitu ya. Saling tanya, teteh apa kabarnya? Jawab jujur. Sok. Teteh baik-baik aja hari ini. Sok tanya. Baik-baik aja hari ini. Lieur cenah Uma aya cicilan, menyala cicilan. Naon teh? Naon teh? Punya cicilan. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Tatap wajah pasangannya. Cie. Ini sarang tinggi ya. Dah kalau udah biasa ditatap sama suaminya, dipegang sama suaminya ya, stay cool aja gitu ya. Oh yang masih single ya maklum ya itu mah ya. Oke, tanya ke pasangannya, saling jawab, ngaku dan jujur. Siap? Teteh hari ini pakai lipstik merek apa? Tanya. Soalnya menigelis. Implora, menyala Implora. Hanasuy, menyala Hanasuy. Madam G, menyala Madam G. Apa lagi? Maybelline mah meni mahal. Yes, menyala Maybelline. Apalagi merek apa lagi? Wardah, menyala Wardahku. Oke. Lain sebenarnya umatnya nyirian. Oh si teteh pakai Maybelline, oke. Rek beli gitu ya. Modus sebenarnya ya. Oke, lanjut. Teteh sayang bilang. Teteh skincare-nya apa menigelis? Tanya. Ulah aya nu ngajawab air wudu. Ulah aya nu ngajawab air wudu. Cicing air wudu kela. Cicing air wudu. Merek apa? Viva, oke. G2G, oke. Yang di sini. Merek apa cintaku? MS Glow, menyala MS Glow. Mana lagi yang sebelah sini? Wardah, menyala Wardah dari tadi disebutin. Yang belakang jangan bilang pakai bedak bayi, awas. Soalnya ini bukan bayi lagi ya. Tapi kalau cocok gak apa-apa sih. Oke, yang belakang pakai skincare apa? Uma pengen tahu. Cari Pohacia ya kene. Meuli. Eser. Apa cintaku? G2G, oke. Sekarang omatnya tong gelis nyalira wae bejaan atunya gelis teh meni perawatan dokter cenah cie. Masya Allah ya. Oke, sekarang masih bertanya, masih pegang tangannya. Hey. Pegang tangannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Teteh sayang. Ya cintaku. Oke. Teteh sayang, apa sih yang bikin teteh selalu bahagia? Sok saling tanya. Apa yang suka bikin bahagia? Duit, menyala duitku. Karena duit mah melihara rejo. Semuanya butuh uang. Oke, cintaku. Di sini yang bikin bahagia apa? Pengen tahu? Duit oke keneh, menyala duitku. Ya Allah, Masya Allah. Yang belakang, yang bikin bahagia apa cintaku? Ku uang, menyala uangku. Ya, Masya Allah. Yang tengah, apa sih yang bisa biasanya bahagia, berbunga-bunga? Apa itu? Ketemu Uma, menyala umaku. Oh ini
Bisa bikin saltingnya teh ya. Oke, yang belakang sebelah sini yang bikin bahagia apa cintaku? Tidak punya hutang menjala hutangku. Bener, ketenangan itu gak ada yang nagih, bener gak? Mun orang ka warung aya nu nagih Bang Emok jangan buka kartu. Jadi gak tenang hidup kita tuh ya, karena suka ada yang nagih. Oke, sekarang cintaku masih posisi seperti itu. Sekarang buka HP-nya, kita jangan naon dah. Buka HP-nya, udah. Buka HP-nya. Sekarang masing-masing bawa HP cintaku. Yang gak bawa HP gak apa-apa, ikutan ke yang bawa HP. Sekarang si sayang moto si cinta moto si sayang, sok. Uhuy. Gak apa-apa. Si sayang moto si cinta moto si sayang, sok. Yang cantik, angle kanan, angle kiri, angle tengah, angle bawah, sok. Saling foto. Wais, mantap. Si cinta punya foto si sayang punya foto si cinta. Sok. Senyumnya mau kelihatan gigi, mau kelihatan gingsul, boleh. Sok. Saling foto. Sekarang fotonya saling liatin. Nih, kamu cantik banget. Udah nyebut cantik teh ulah dihapus kade. Kamu cantik bari dihapus ulah. Simpen fotonya, simpen. Udah semuanya punya fotonya masing-masing. Oke. Selfie dulu ya Allah, jangan ngajak selfie, sok atuh hayu. Oke, sama-sama cintaku. Oke, udah punya fotonya masing-masing. Sekarang yang kanan keluarkan tangannya. Yang sayap kanan si sayang keluarkan tangannya. Si cinta angkat telunjuknya. Bebas. Jadi kanan membuka tangan, kiri mengeluarkan jari, sudah? Oke, sekarang kita cinciripit. Bener cinciripit. Yang kalah atau yang kecepit harus ngeposting di WA atau di IG. Bener ini bener. Jadi kita sekarang gak kajian, ngeposting foto. Oke, siap? Uma yang cinciripitnya ya. Oke, 1, 2, 3. Cinciripit tulang bajing, kacapitku bulu pare seseketna dung jol bah dalam bawa wayang. Saha yang kalah sekarang 1 menit posting captionnya, sok, makanya namanya IG-nya saling follow dulu. Captionnya Q punya bestie di kajian Uma, sok. Q kudu Q-nya Q punya bestie di kajian Uma dan harus ngeposting Uma, sok posting. Sok saling tukeran IG, waktunya semenit aja. Di IG, Uma aku gak punya IG. Di TikTok, Uma aku gak punya TikTok. Di WhatsApp atuh beninya. Sok kayak di mana aja boleh. Sok. Yang udah, Uma aku udah dikasih hadiah sama Uma. Ya cintaku. Yang udah angkat tangannya, Uma aku udah posting, udah nge-tag. Dikasih hadiah ini. Jangan lupa follow atau tag Hijrah Squad, Istiqomah Bela Palestina sama Ilmiah Amalia.
Captionnya, tulisannya, Q punya bestie di kajian Uma gitu. Oke, sebentar. Uma hitung 10 mundur yang udah angkat tangan. Acan dihitung. Kela, nu belakang acan karunya. Deg-degan cie. Ini sebelaknya penuh cinta aya foto Uma. Tong dipikeun kelernanya. Oke, dihitung mundur. 10. Acan, teh acan. Ini saremangatnya. 10 9 can kaci ayang can kaci 8 7 6 5 acan cinta acan cintaku 4 nu tos kaluhur moal kaci 2 1 angkat tangannya. Masya Allah. ada yang pastinya langsung di feed maksud umatnya story, tapi gak apa-apa udah di feed. Selamat. Gak usah khawatir, sekarang depan nanti tengah ada sistik, makin ujung mau kasih hadiah. Oke. Jadi kajian hari ini gak ada istilahnya gak ada temen, siap? Udah punya bestie, siap? Oke, sekarang silahkan berpelukan dulu. Makasih udah jadi bestie aku, bestie baru aku, sayangku. Nanti ke kajian Uma lagi ya. Oke. Teteh sayang. Oke, yang atas kelihatan sayangku? Kelihatan ya. Oke, sekarang Uma punya ice breaking untuk melatih kefokusan. Oke, siap? Siap? Duduknya yang enakan dulu. Nanti ada lagunya karena Uma itu kepala sekolah dan guru PAUD, jadi wayahna aya lagu-lagu, aya tepuk-tepuk ya. Siap? Oke. Buka mulut tertawa 3 kali. Hahaha. Oke, siap? Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Nah, tapi kade anu hakna rada tarik teuing tos emam jengkol kade rada lalaunan we hakna nya. Oke, terakhir buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Hati, hey, it's okay, gak apa-apa. Oke, cintaku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ditutup dengan doa. Belum ya? Oke, biar panas dulu karena biasanya kalau pagi-pagi tuh rada ngahuleng gitu ya. Udah panas semuanya? Siap ilmu hari ini? Oke, cintaku, sayang, perkenalkan, nama Uma itu Uma Ilmiah Amalia. Nama yang sangat simpel, ilmu dan amal. Orang yang mengamalkan ilmunya dan orang yang suka beramal, dan itu melekat. Sejak dulu Uma senang banget kalau berbagi ilmu, sharing, mencintai umat. Karena Uma tahu yang menyebarkan ilmu dan kasih sayangnya Allah, dia akan disayangi seluruh umat di dunia dan makhluk-makhluk Allah ya. Uma kelahiran 98. Mana di sini 98? Berarti kita masih 15 ditambah 10 ditambah 2 ya. Jadi Uma kelahiran 98. Kalau ada yang usianya lebih muda dari Uma,
Anggap Uma kakak teman-teman. Kalau Uma lebih muda, anggap Uma anak teman-teman. Anaknya bunda-bundi di sini. Kalau kita seumuran, kita sekarang besti, siap? Karena kita sekarang jadi keluarga ya. Uma alhamdulillah sudah lulus S1 dan S2-nya di kampus terbaik Indonesia di UPI, cintaku. Udah certified CH dan CHT. Tahu gak CH CHT itu apa? CH itu certified hipnotis. Hati-hati yang ngelamun-ngelamun, jaga perhiasannya, jaga mas kawinnya. Karena di sini siap-siap terhipnotis oleh cintaku. Oke. CH itu certified hipnotis cinta. CHT itu certified hipnoterapis. Jadi level 1-nya CH, level 2-nya itu CHT, level 3-nya ada CPHT, Certified Professional Hypnotherapy, yang insya Allah Uma akan sah nanti tanggal 15 dan 16. Alhamdulillah. Kenapa Uma senang banget ya untuk upgrade ilmu, ada niat S3, karena Uma yakin di mulut Uma, di tangan Uma bisa membawa kebaikan untuk para bidadari yang ada di dunia. Doain ya cintaku. Jadi nanti Uma namanya nambah lagi ilmiah, Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT. Nanti bulan Agustus nambah lagi CNLP. Uma juga pengen ngikutin jejak dokter Aisyah Dahlan, tahu? Doain Uma nanti mau certified NLP juga ya. Biar nanti Uma gak apa-apa yang bayar mahal, teman-teman yang dapat ilmunya gratis, siap? Siap selalu semangat datang ke kajian? Oke cintaku. Uma sebentar ya. Boleh cintaku. Mengganggu bentar, biasa tukang mengganggu ini MC ya. Gak apa-apa cintaku. Masya Allah luar biasa ya Uma. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, teteh yang soleh cantik. Silakan juga disonding ya untuk beramal soleh pagi ini, untuk diisi cancelingnya dengan sedekah yang terbaik ya Uma ya. Betul banget Uma. Terima kasih Uma. Dengan senang hati dilanjut, cintaku. Uma. Tidak lama-lama mangga. Sedekah sesuai dengan rasa syukurmu ya. Oke cintaku. Uma orang Bale Endah. Ayo orang Bale Endah di dia. Masya Allah, kita tetangga besti. Ya Allah, Uma rumahnya di GPA. Ada yang tahu GPA? Kulale tuh tetangga tuh ya. Uma rumahnya di klaster Gria Padma, GPA tahap 6. Jadi nanti ke satpam bilang aja bestinya Uma gitu ya kalau mau main. Boleh cintaku sayang. Ini kontak manajer Uma. Nah yang biasanya pengen privat itu di rumah Uma, reservasi dulu. Nah tapi sekarang itu karena penuh, kalau mau ya reservasi dulu aja. Kalau Uma ada waktu itu boleh banget. Biasanya di rumah Uma, hipno privatnya. Nah ada yang nanya juga, Uma kenapa setiap poster kajian Uma itu ada catatan ibu hamil yang punya riwayat jantung, epilepsi itu nggak boleh. Ada yang pengen tahu gak kenapa? Jadi cintaku, sebetulnya ibu hamil itu boleh banget ikut hipnoterapi, bagus. Hanya sannya yang boleh itu hipno privat sayang. Kalau barang-barang ini biasanya ada yang ekspresi nangisnya itu kenceng, ada yang gerak, takut ketendang, takut kepukul. Dan janin itu sudah bisa mendengar apa yang di sekitarnya. Khawatirnya bayi itu merekam trauma orang lain. Begitu cintaku. Kalau privat boleh. Riwayat jantung juga sama, khawatirnya ke distrek, jadi kambuh, kecuali ada pendamping itu boleh. Kalau dakwahnya aja, kajiannya aja boleh
boleh banget ibu hamil 1 bulan, 9 bulan boleh dapat ilmunya. Tapi kalau saat hipnoterapinya Uma khawatir, karena cintaku setiap kajian itu suka ada aja yang dia itu nangisnya itu sampai ngegigitin tangan, ngejedotin kepala. Nah khawatir ke distract ibu hamil itu. Oke, paham cintaku? Oke, Uma juga sebagai kepala sekolah di TK dan Khobar-Rahmatika, sebagai bendahara yayasan juga. Pokoknya selama hidup harus berbuat dan cari kegiatan positif. Cintaku ini juga sedikit prestasi pengalaman Uma yang Uma dengan bangga kepada diri Uma sendiri. Ilmunya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, bahkan ditunggu. Ya, oke, sayangku. Belakang belum ada suaranya. Sayangku, cintaku. Masya Allah. Nanti ke anak-anak juga kayak gitu ya. Ke suami juga gitu ya. Kata suami teh, tumben banget mama modusnya yang naon mah, sok ngaku ngaku. Tumben bilang aa sayangku, aa cintaku. Cek si Ane teh, nah jadi merinding. Tumben. Masya Allah. Oke, cintaku siap ke pematerian. Sampai belakang kelihatan cintaku layarnya. Kelihatan ya, atas aman? Aman. Oke cintaku. Seng. Nah, seng itu apa coba? Cek saha. Seng itu kalau dieja SSC eng seeng. Bukan. Seng itu artinya sayangku, disingkat anak gaul zaman sekarang seng. Gitu. Seng, pernah berpikir gak seng? Kenapa ya si teteh ayonya pernah tuh mak ya. Pernah berpikir gak kenapa setiap luka, setiap trauma, setiap memori-memori buruk itu sulit dilupakan dibanding kita mudah banget nyimpen kunci motor? Suka mikir gak sampai sana, kenapa ya? Ai nyimpen kunci motor, gampang lupanya. Bayar hutang, gampang lupanya. Tanu sering numpang tarikina keraya hutang biasanya. Oke. Tapi memori buruk menakutkan, susah banget. Selalu terbayang-bayang. Apalagi kalau ke distract. Bajunya, aromanya, suasananya, tempatnya, langsung kejadian di sini nih, merinding banget. Atau ada suami atau orang tua yang KDRT udah damai, udah lama kejadiannya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi ketika denger lagi suaranya, kecium lagi aroma parfumnya, langsung si bayangan-bayangan itu muncul. Pernah ada yang ngalamin? Pernah? Kenapa sih? Kok susah gitu? Ada apa? Memang kenapa? Nah ini rada berat ya, pagi-pagi harus melihat gambar ini. Cintaku, ini namanya apa? Pegang otaknya masing-masing. Ada? Ya bisa ketinggalan di warung gitunya. Oke. Cintaku, di dalam otak itu ada bagian yang menjadi pusatnya emosional. Dan pusat itu bagian yang mengatur, yang menyimpan, yang mencatat memori-memori yang kita lakukan atau pernah kita alami. Disebutnya sistem limbik. Apa? Oke. Setiap istilah yang Uma keluarkan harus kedalkan. Keluarkan biar ingat di dalam memorinya.
Sistem limbik adalah bagian otak yang mengatur emosi, perilaku, memori, kejadian yang ada di dalam diri kita. Disebutnya sistem limbik apa? Pinter. Hiji tah sistem limbik apalkeun nya, engke nu bisa menang hadiah. Oke. Bahasa-bahasa aneh deui nya susah disebutin, makanya ngikutin. Yang bagian di sistem limbik itu ini cintaku. Ada bagiannya, yang pertama disebutnya amdigdala apa? Suaranya belum keluar yang belakang. Amdigdala. Oke, amdigdala itu di sini, yang kecil ditandain warna merah. Ya. Yang kedua disebutnya hipokampus apa? Nah, hipokampus ini di sini ya, untuk belajar mencatat kejadian hari ini, kemarin, membedakan waktu kejadian yang telah lalu dan sekarang. Nah, amdigdala ini yang mengatur reaksi emosi. Yang ketiga ini ada prefrontal cortex apa? Prefrontal cortex. Prefrontal cortex apa? Prefrontal cortex. Nah, ini adalah yang ada di dalam bagian sistem limbik. Biar teman-teman tahu tugasnya masing-masing, Uma kasih perumpamaan yang sangat mudah difahami, dan biar teteh-teteh ngerti, oh ternyata itu ya alasannya kenapa luka itu, trauma itu disimpan yang paling kuat ingatannya. Cintaku, lihat ke depan semuanya. Sistem limbik itu ada disebut amdigdala. Apa teh? Nah, biar paham, kita ibaratkan sistem limbik ini ibarat kantornya sekolah. Apa teh? Kantornya sekolah. Di kantor itu suka ada apa? Tempat semua kegiatan, tempat mencatat, tempat untuk menyambut tamu, dan untuk menyimpan dokumen penting. Si limbik ini kita perumpamaannya kantor sekolah. Oke, apa teh? Nah, di kantor sekolah itu pasti ada security atau satpam. Nah, security atau satpam ini adalah amdigdalanya. Dia itu tugasnya satpam kalau ada tamu dia nyambut, dia nanya, menginterogasi ada keperluan apa, ada urusan apa, datang sama si amdigdala ini direspon. Terus dicatat momennya, hari Senin aku diperlakukan gak baik, di KDRT atau melihat kejahatan atau melihat kejadian-kejadian yang menakutkan, dia catat, disimpan di berkas itu. Nah, untuk momen-momen yang menyakitkan, yang bikin trauma, yang menyedihkan, karena bikin reaksi badan kita takut, gemeteran, trauma, gak mau lagi ketemu sama orang, gak bikin kita jadi bersemangat, bikin kita terpuruk. Di catatan berkasnya ini sama si hipokampus ini dikasih map merah, ditandain, disimpan di berkas paling atas. Biar apa? Biar kalau ada kejadian lagi tubuh merespon, harus sigap, harus hati-hati. Itulah alasan kenapa nyimpen kunci motor lupa, bayar hutang lupa, momen kemarin baju apa lupa. Karena reaksi tubuhnya itu biasa-biasa aja, gak takut. Kalau lupa bae wedang keke kapanggih deui, paling dihandap kursi gitu. Jadi momen-momen itu sama si amdigdala, si satpam itu, oh aman ya mah. Hal yang biasa terulang setiap harinya. Daily activity, tidak bikin tubuh kaget, tidak bikin tubuh itu takut atau trauma atau gemeteran. Jadi ya udah, sama satpam kalau dia masuk ketemu lagi orang yang sama, masuk udah kenal, sok biasa. Nah, itulah kenapa
apa? Nyimpen kunci motor, bayar hutang sok poho. Nah eta karena ya udah. Tapi ketika momen yang datang menakutkan, bikin badan tadi gemeteran, takut, nangis, gak bisa makan, gak nafsu makan, itu amdigala ini kayaknya berbahaya nih. Berbahaya, simpen di berkas paling atas. Kalau ketemu sama orangnya itu berarti harus hati-hati, gak boleh ketemu lagi. Nah itu penting buat kita cintaku, makanya sama Allah disimpan di berkas paling atas, memori yang berbeda. Ya, kalau daily activity bangun, makan, oke di berkas yang ini. Kalau momen berbahaya, menakutkan di berkas paling atas. Seperti itu. Makanya kalau ada yang ngedistract langsung kaget, langsung alarm si satpam itu nyala. Hati-hati, bahaya, bahaya, bahaya. Karena Allah menciptakan sesempurna itu. Sekarang cintaku bayangkan, kalau si amdigala si satpamnya ini gak ada, di dalam otak kita gak ada sensor ini bahaya, ini baik, ini buruk. Itu berbahaya untuk kita cintaku. Kalau misal kita di hutan ketemu harimau, karena amdigalanya gak ada, harimau, hai harimau gitu ya. Atau ya orai, awas eta ya orai, bae geus besti jeung orai, nyaho-nyaho dicaplok, cek urang oge, eta teh bahaya. Nah, paham gak sampai situ? Amdigala ini penting untuk memfilter ini jahat, ini buruk, hati-hati, lari. Kan kalau kita lihat harimau, lihat ular, kita otomatis lari kan, gak diem. Karena otak kita itu berputar, bekerja. Kalau ada rasa sakit, rasa trauma, berarti otaknya masih begitu. Paham cintaku? Mudah dimengerti sayangku? Oke. Jadi itulah fitrahnya. Kenapa luka yang menakutkan disimpan paling atas, mudah diingat, karena khawatir ada perilaku terjadi, tubuh kita merespon dengan baik. Seperti itu. Dan kabar baiknya cintaku, si satpam, si ibu pencatat sekolah, sama si berkas-berkas ini bisa kita latih. Kalau misal ada hal yang bikin kita trauma, bikin kita takut, biasanya kita lari, biasanya kita menghindar, bisa kita latih untuk kita sembuhkan trauma itu. Ada yang kesini membawa trauma? Buka mulut, tertawa 2 kali. Oke, siap cintaku. Next. Dan ini adalah tanda-tanda seseorang sedang membawa trauma, luka masa lalu, trauma masa kecil, toxic parenting. Terus ada juga inner child-nya terlukai. Tandanya apa? Ketika emosional, ciri-ciri emosionalnya, dia itu sering tersinggung. Sering tersinggung. Misal ya, lagi pakai baju, cuman dibilang warnanya hijau sama putih ya, bagus. Tapi dia sensitif. Emang non masalah? Masalah buat lo? Baju-baju orang. Jadi senggol bacok. Padahal kan orang teh bajunya bagus warna hijau sama putih. Di pikiran, emang masalah orang pakai baju hijau? Naon maneh gitu. Sensitif banget gitu ya. Itu teh hati-hati, biasanya dia sedang menyimpan trauma, luka. Bedanya apa? Kalau misal kita ngomongnya biasa-biasa aja, otak dan pikiran kita perasaan ngomong baik-baik aja, gak maksud nyinggung, gak maksud ngehina, tapi dia sensitif. Berarti dia tuh lagi ada trauma masa lalu yang belum dia sembuhkan cintaku. Kedua, marah atau nangis tiba-tiba, sahan sok tiba-tiba nangis. Ayah hujan keluar karena motor, aing dek sakalian ceurik. We teka ciri ku si mama geus ceurik aing mah. Kehujanan teh bari ceurik, menikmati hujan, bari ngajarawok. Saha eta? Abi pernah pengalaman. Ya. Nah, dia itu tiba-tiba suka nangis. Hati-hati cintaku. Selanjutnya,
cemas berlebihan, overthinking. Budak can mayar SPP geus riweuh, ngajual kulkas, ngajual baju, cek si AA teh engke pas gajian mamah dipangemulikeun baju, embung budak sieun katinggalun di jarwalan emas kawin kulkas padahal jang meuli baju 100.000. Tapi bukan ngajual, eta mah loba hutang we sih kan sakalian gitu. Nah, cintaku, kita nggak bisa mengontrol diri kita untuk tenang, untuk berperilaku sesuai dengan semestinya. Panik bawaannya teh, deg-degan, mempengaruhi anak-anak kita. Dede buru, nah mama pokoknya buru. Serba rusuhan. Kamana mama? Teu kamana-mana yang KWC, ni riweuh mama. Nah, cemas berlebihan, takut ditinggal. Siapa sih yang nggak takut ditinggal orang tercinta? Takut ya teh ya. Tapi ini berlebihan sampai takut meninggal. Lihat kuburan dia takut. Selanjutnya, aku nggak layak dicintai. Tekudu dandan, tekudu gelis, caludih we aya cile, aya dahdir bodo amat. Ka warung make baju tidur. Saha eta? Hade, baju tidur, bajuna carang, goal geol, dahdir, jeung cile, rambut acak-acakan, teteh istighfar. Ulah cintaku, hargai diri kita. Kalau kita menghargai diri kita sendiri, orang lain akan menghargai kita. Nah, kalau ada perilaku-perilaku yang aneh nih, nah berarti dia teh lagi sakit teh. Kalau ketemu sama orang kayak gitu teh bantu berarti. Selanjutnya dari fisik, sering capek padahal gak ngapa-ngapain. Capek teh dede mama teh cara rapi teh cek dek cicing geura dek yang istirahat cak budak teh perasaan ti isuk-isuk nge-scroll HP, nge-scroll Facebook Pro gitu ya. Tapi capek deh badan mama teh. Bangun tidur capek, pegel-pegel linu. Susah tidur, mimpi buruk, susah tidur siang, tidur malam, jantung berdebar kencang. Ada yang sekarang jantungnya berdebar kencang? Gangguan makan, malas makan. Yang makan yang enggak lagi diet. Ngomong we malas makan itu. Bukan diet, diet mah ada aturannya. Nah ini mah malas makan. Terus selanjutnya hubungan sosial, menarik diri dari masyarakat. Ada malas ketemu orang, malas healing, malas tuh buka duit. Sami ya kayak mun kartu buka duit mah hoream kemana-mana. Insyaallah. Terus tergantung sama orang, atau sekarang kita sebutnya ada anak-anak people pleaser. People pleaser, tergantung sama orang lain. Kita tergantung kebahagiaannya sama orang lain. Kita kehilangan pekerjaannya, kepikiran, stres, karena kebahagiaan kita di pekerjaan kita. Tapi ketika kita berpikir bahwa oke, kita hanya kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan rezeki. Begitu mindsetnya. Tapi ketika orang yang punya luka, punya trauma, dia tuh selalu takut, terlalu bergantung sama orang lain, atau sebaliknya sulit percaya sama orang lain. Kalau udah menikah dulu terus dihianatin sama suaminya, terus kita mau memulai membuka hati baru teh susah. Ada di sini jahe janda herang ya. Masya Allah nih langsung awi cina tuh si teteh sudah membuka hati ke laki-laki yang baru belum tuh. Pasti teteh ada memori si dia yang masih ada dalam hati, atau hatinya tertinggal di orang yang lama deh. Menyala jahe. Oke. Terus selalu merasa kesepian, merasa sendirian. Itu biasanya ada. Di sini lagi rame.
Lagi banyak orang ngomong di depan, tapi dia ngerasa hampa, sepi. Ngomong tiap tadi ngabodor seserian termasuk murung. It's okay cintaku. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya. Dan cintaku, nah ieu teu muter. Baterena ganti heula Teh Rita. Jika kita lelah di rumah, kita pengen nangis. Terus kita biasanya nahan kan? Karena kita seorang ibu dituntut kuat. Seorang istri kita harus selalu bisa. Makanya selalu dituntut kuat, ditutupi. Jangan heran itu akan menjadi bom waktu. Apa teh? Akan meledak pada waktunya. Meledak ke anak, meledak di depan banyak orang sehingga menghancurkan kehormatan kita, menghancurkan diri kita di depan mertua, di depan banyak orang, karena kita selalu memendam. Nah, alasan kenapa sesi hipnoterapi itu selalu ada memori yang diputar kembali itu bukan tanpa alasan. Itu karena agar kita bisa melepaskan dengan cara yang sehat. Kalau kita pengen nangis, nangis aja. Kalau kita ingin marah, marah aja. Tapi sebisa mungkin diregulasi. Dipendem gak boleh, diledak-ledakan gak boleh. Tapi di saat dia mau meledak, di saat dia ingin nangis, keluarkan, ngeplong rasanya. Sekarang Uma tanya, kalau Teteh pengen nangis terus ditahan enak gak? Kalau Teteh membawa luka, ditumpuk, dituntut, ditanya kapan nikah, ditanya kapan punya anak, disuruh kuat, disuruh serba bisa sama mertua, enak gak Teh? Tah matak orang-orang yang suka nanya, kapan punya anak, kapan punya rumah, tah Kang Dedi bawa kabara Kang Dedi. Nu eta nu dibawa Kang Dedi kabarak mah biar dia tuh sekolah mulutnya. Bener gak? Atau ditanya kapan punya anaknya, tak apalah tuh. Balikin Teteh kapan Teteh maut. Bener gak? Terus kata dia yang gak tahu, tah eta jawabannya Teteh eta urang kita apal gitu. Karena kita punya power untuk mengontrol diri kita. Kalau ada yang nanya lagi kayak gitu, kita nggak sakit hati. Nah biasa, karena kita merubah rasanya, biasa kesel, kecewa, kita udah paham. Oh yang kayak gitu nggak usah diladenin, karena udah tahu jawabannya, gitu ya. Selanjutnya cintaku, berdamai dan menerima itu yang paling sulit banget. Sebelum kita diharuskan untuk memaafkan, kita menerima yang tadi, pikiran tadi, kenapa selalu aku, kenapa selalu perempuan, kenapa selalu anak kedua, kenapa selalu anak ke satu yang dituntut, kenapa selalu anak ke tengah yang selalu jadi sandwich generation, di bawah dituntut sama adik-adik, di atas dituntut sama kakak dan orang tua. Kenapa sih selalu aku? Bawa kepada kondisi menerima. Ini skenario dari Allah cintaku. Ketika kita ada pada fase menerima, maka rezeki akan datang. Karena rezeki tidak akan hadir hanya dalam suatu pekerjaan aja, tapi rezeki itu datang di saat kita di fase menerima, ikhlas. Maka rezeki kasih sayang akan datang sayangku. Orang yang kita cintai, gak peduli seburuk apapun kita, mereka akan datang sayangku. Ketika kita belum berdamai sama diri sendiri, maka semesta akan menghadirkan orang-orang yang terus menguji kita, datang dan pergi untuk memanfaatkan kita. Tapi ketika kita mencintai diri sendiri, kita menerima, Allah hadirkan rezeki orang-orang yang cinta sama kita, peduli sama kita, sayang sama kita. Kalau kita dalam fase belum menerima dan percaya sama orang, Allah akan menghadirkan terus orang yang gak percaya sama kita. Betul gak Teh? Makanya fase menerima ini penting. Karena rezeki gak melulu datang dari pekerjaan, tapi rezeki itu datang dari hati yang pinter. Selanjutnya cintaku, memaafkan.
menjatuhkan. Berat banget, bener. Dia bisa dengan mudah menjatuhkan kita, mengkhianati kita, dia hahaha, kita terpuruk. Bawaannya tuh semoga kamu merasakan lebih dari aku. Kan bawaannya pengen kayak gitu ya. Padahal kondisi orang yang terzolimi itu doanya dikabulkan cintaku. Jangan sampai privilege itu kita punya doa yang bisa menembus tanpa hijab kepada Allah, tanpa batasan kepada Allah, kita gunakan dengan doa menjelekkan orang lain. Yang mending mendoakan kita gak sih? Semoga lebih bahagia, lebih sehat, lebih berdamai, rezeki melimpah dari arah tak terduga. Orang yang mencintaiku siapapun itu, nikmat beribadah. Maka privilege memaafkan itu sama Allah sangat diprioritaskan. Sampai kata Allah, orang yang memaafkan itu tempatnya di surga. Di mana teh? Kan kita suka bilang Allah tuh gak sayang sama aku yang dikutuk terus, aku yang diazab terus dengan ujian-ujian ini. Aku gak mau maafin Allah. Itu kan yang biasa kita lakukan. Tapi ketika kita memaafkan, rasakan perbedaan di dalam tubuh kita. Karena apa? Romantisnya Allah, Teteh lihat ini. Romantisnya Allah. Allah itu tanpa kita minta, tanpa kita sadari, ngasih kasih sayang di dalam tubuh kita disebut dengan NK sel apa? Kurang kenceng apa teh? NK sel ini adalah natural killer cell, yaitu sel-sel pasukan-pasukan. Bayangin kita punya pasukan di dalam tubuh kita yang tanpa diminta dia itu menggerogoti sel-sel kanker kita. Teteh kita teh baong bandel naoncing, disuruh ulah makan seblak setiap hari, makan seblak setiap hari. Da ubar ya teteh Uma cenah. Ubar jangar, disuruh jangan begadang overthinking setiap hari. Terus kita juga habitsnya makan junk food, makan instan. Itu bisa menghidupkan sel kanker di dalam tubuh kita. Kita punya potensi untuk memiliki penyakit kanker. Penyakit apa teh? Terus romantisnya Allah, baiknya Allah punya pasukan NK sel di dalam tubuh kita yang dia itu menggerogoti sel-sel kanker tanpa diperintah. Jadi sekarang teh dia itu lagi bertugas untuk menggerogoti sel kanker itu biar gak jadi kanker yang ganas, kanker yang tumbuh jadi membahayakan. Dan cintaku, lihat ke sini semuanya, lihat ke semuanya. Ketika kita marah, ketika kita dendam, kita kecewa, kita gedek sama seseorang, kita melemahkan pasukan NK sel itu selama 6 jam. Teteh marah-marah, teteh dendam sama orang, dendam kesumat, tubuh itu teh merespon. Si NK sel ini lumpuh, gak bisa lagi nyelamatin teteh selama 6 jam. Terus kita marah lagi ditambah 6 jam, terus dendam lagi, kecewa lagi, balas senggol bacok sama orang, lumpuh lagi, mati. Tapi bisa jadi NK sel itu karena diri kita. Terus cintaku, ketika kita tertawa, kita bahagia, kita kumpul penuh cinta, penuh sayang, itu bisa mengaktifkan, menghidupkan sel kanker selama 12 jam. Berapa jam teh? Allah baik gak sama kita? Cuman gitu aja suaranya. Allah baik gak sama kita? Allah sayang gak sama kita? Allah cinta gak sama kita? Tapi kenapa teteh tuh sampai sekarang masih nyalahin Allah? Allah gak sayang sama aku. Allah ngasih terus ujian sama aku dari suami aku, dari anak-anak aku, dari mertua aku. Aku nikah ingin jadi ratu di rumah ya Allah. Tapi orang tuaku, mertuaku ikut campur, ngerusak hubunganku dengan suamiku ya Allah. Itu yang selalu kita bilang. Padahal baiknya Allah, romantisnya Allah, wahai hambaku,
Kamu ada potensial sel kanker sayang. Tapi nih aku kirim NK sel ini sayangku, biar kamu terima ya Rob. Aku ditipu oleh teman, dihianati, difitnah sama teman, aku menerima ya Rob. Asal kau berikan aku kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Asal surga balasannya ya Rob, aku menerima ya Rob. Maka teteh hidup akan bahagia, bangun tidur ceria, menyambut anak-anak penuh cinta. Kan biasanya bebeledagan kan, bangun tidur, dede sekolah deh, siapkan baju sorangan juga, mama dek nyiapkan iya dede cing bener atuh sekolah teh naha terengking, dede naha nilainya 0 deh. Kan itu yang biasa kita lakukan, menggadaikan masa depan anak kita karena keegoan kita. Padahal diri kitalah yang jadi cahaya penyembuh untuk diri kita sendiri. Cintaku, sayangku, ketika anak-anak kita sering dibentak-bentak, dicubit, karena kita ngerasa mamah juga dulu digituin sama bapak, sama mamah juga jadi enak kadede galak, nyiwit wae, sensitif, ngegebugan ku kursi, ku bantal, ku awi. Masih ada yang kayak gitu teteh. Kasihan sayang cintaku, anak-anak kita yang kita inginkan, yang jutaan orang menginginkan kehadiran anak, tapi kita sia-siakan. Bahkan bisa dia tumbuh. Anak-anak yang kurang perhatian, yang kurang dikenalkan agama, yang kurang dekat dengan anak dengan orang tua, siap-siap dia selalu diincer predator seksual. Teteh sayang, di lingkungan Uma ada berita anak SMP menggadaikan kehormatannya ke supir angkot, ke supir truk. Berapa bayarannya teh? Bukan hanya 50 aja, 5.000 oge di jabanan. Karena apa? Dia nggak punya harga diri yang diajarkan, yang ditularkan oleh orang tuanya. Dia nggak punya iman, akidah yang bisa jadi benteng untuk dirinya. Bae we da lingkungan oge di lingkungan abi kitu nggak jual harga dirina. Orang tuanya apakah khawatir? Enggak. Anak-anak di pesantrenin, mohon maaf, sama ustadznya, sama gurunya disuruh megang-megang kelaminnya. Dia nggak bisa memberontak teh. Karena apa? Orang tuanya gak ngajarin sex education ke anak-anak sejak dini, sejak kecil. Orang tuanya gak mau belajar. Sok datang atau buka YouTube tentang ngajarin sex education ke anak tuh gimana sih? Sekarang di mana-mana banyak korban berita pelecehan, pemerkosaan. Sok teteh lihat di IG. Sarieun tuh sih teh. Parenting itu diwariskan oleh kita kepada anak kita karena ego dari diri kita. Dan cintaku, sayangku, seberapa sering kita memaafkan orang yang nyakitin kita? Jawabannya, sebanyak kamu ingin Allah maafkan dan sebahagia itu dosa-dosa Allah hapuskan dan Allah pantaskan kita di surga. Jadi kalau kita ingin mengharapkan surga, maafkan orang lain. Pernah ada satu kisah, intinya Abu Bakar As-Siddiq itu punya anak yatim, anak duafa, yang dia biayai sekolahnya, kebutuhannya, keinginannya diurus sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu an itu difitnah, si anak ini kalau nggak salah Usah bin Usasah ya, mohon dikoreksi. Usasah ini dia ikut menyebarkan fitnah-fitnah itu. Bener Aisyah itu selingkuh tadi di sana, lagi istirahat, selingkuh dulu. Kata Abu Bakar apa? Kamu udah aku biayain kebutuhan kamu, keinginan kamu, pakaian kamu dari aku. Demi Allah moal dibere deui, cek Abu Bakar teh. Kecewa nggak Bu? Kecewa.
Sampai Abu Bakar gak mau lagi biayain orang itu, gak tahu berterima kasih. Tapi Allah mendengar percakapan itu, Rasulullah datang. Kata Rasulullah apa? Abu Bakar, apakah kamu menginginkan surga? Ya, pengen menginginkan surga. Kalau kamu menginginkan surga, maafkan orang lain sebagaimana kita ingin. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Oke, cintaku. Oke, si Teteh Ai sampai ketawa. Nah, cintaku, ayo pulang sayang. Healing itu bukan hanya penyembuhan kita happy ke Ciwidey, datang ke rumah deui rarungsing deui, bener tuh. Kita liburan cenah ke Waho Indonesia, di sana ketawa ketiwi, pulang ke rumah rarungsing deui. Da sumberna aya di rumah. Makanya cintaku, healing itu bukan sekedar penyembuhan emosional aja, psikologinya aja, bukan cintaku. Tapi healing ini adalah jujur di hadapan Allah bahwa kita ingin disembuhkan, bahwa kita bertaubat, bahwa kita sadar akan dosa-dosa kita, bahwa menyadari, jujur sama diri kita sendiri bahwa kita butuh pertolongan Allah. Ini itu disebutnya healing yang sesungguhnya dan termasuk ibadah. Apa teh? Dia lupa sama Allah, dia dikasih kesembuhan, dia gak sholat lagi, gak zikir lagi. Tapi ketika dia dalam keadaan sedih, bahagia, dia percaya selalu ada hikmah di balik kejadian. Selalu ada ilmu pelajaran yang bisa kita ambil. Cintaku, ini perumpamaan lagi. Uma senang banget ngasih perumpamaan biar mudah, biar terasa dekat, biar gak susah mencerna. Healing itu ibarat kita dikasih baju yang bagus sama Allah. Kita dikasih apa? Baju yang bagus sama Allah. Kita pakai sayangku ke kajian, ke pasar, nganterin anak. Dan ketika baju itu mau diambil sama Allah, Allah berhak gak untuk nyuci dulu bajunya? Berhak? Allah berhak gak mau disimpan lagi ke lemari karena itu punya aku cuci dulu, berhak gak? Karena punya aku punya hak untuk mengatur, mau dicuci, mau langsung aku buang, mau aku simpen. Itu gimana Allah? Dan healing itu ibarat itu teh, seperti ada kotoran, noda di dalam tubuh kita, lelah, capek, kusut, bau. Kita cuci, kita bersihkan lagi, kita rapihkan lagi, kita wangikan lagi, kita pakai lagi cintaku dengan sabun, dengan pewangi. Maka proses itu perlu. Jangan malu. Uma, aku ke kajian gak ada teman. Uma, aku ke kajian belum pakai kerudung. Uma, harus belajar dari siapapun. Tapi jangan lupa, Islam itu lebih dulu membawa rahmatan lil alamin. Ngajarin kita sabar, ngajarin kita takwa, ngajarin kita sederhana, qanaah. Itu ajaran stoicisme yang ternyata itu dari Rasulullah yang mengajarkan kita. Jadi mulai dari sekarang bangga, normalisasikan ngomong qanaah, juhud, sederhana, sabar, ikhtiar, tawakal, bahasa-bahasa Islam yang sudah Rasulullah ajarkan. Oke cintaku, sekarang yang jadi pertanyaan terbanyak, terbesar dari jamaah Uma, gimana dong Uma?
kita ingin berdamai, sedangkan yang jadi sumber toksik itu adalah suami kita. Bener gak? Mau berdamai, mau bahagia, sumber toksik itu orang tua kita, mertua kita yang serumah, yang kita lihat setiap hari. Jadi mau berdamai juga kasaut-saut deui, nyeri hati deui, mau lari gak tahu kemana. Bener gak? Dan apa yang harus kita lakukan? Foto, sikirin, shoot, tag ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang sebelah sini gak kelihatan ya. Yang pertama, pahami toksik itu bukan selalu benci. Toksik itu bukan selamanya kita harus benci lagi sama suami kita, orang tua kita, mertua kita. Tapi kita pahami bisa jadi orang tua kita, suami kita punya luka yang sama, makanya harus sama-sama disembuhkan, sama-sama datang ke kajian. Makanya itu setiap ada yang komen, suami aku mau ikut boleh? Boleh. Di mana nyempil? Di depan atau di mana gitu ya? Boleh kalau dia mau berubah, dia mau sembuh. Jadi ternyata dia juga membawa luka, cintaku. Jadi kita harus berempati, memahami. Yang kedua, cintaku, tetap berbakti untuk nyari ridho Allah. Udah itu aja. Kita berbakti walaupun gedek, sugan ieu teh bekal urang ka surga. Udah itu aja. Misal udah jadi karakter watak Kemarin baca WA sampai sedih, gak tahu orangnya ada atau enggak. Cuman ini bisa jadi pelajaran buat kita. Diuji sama suami, ya Allah judi, menyimpan hutang banyak sampai aku sakit. Dan kisah itu tuh bukan hanya dari satu orang, selalu ada. Tolong sembuhin suami aku. Sampai akhirnya ngajakin suami untuk sama-sama ikut certified CHCHT, karena barangkali ada kasus suaminya yang ini sembuhkan, kita sama-sama bantu nolongin. Nah, cintaku, gedek, kesel, kita ditanggung malu, ditanggung hutang, maka yang kita kedepankan adalah naluri kita taat itu karena Allah. Tiada lain, gak ada lagi selain ya Allah, ini mah karena Allah. Kalau lihat orang nama geuleuh, gedek, ngahinakeun urang tengah hargaan, geus dibayaran hutangna ku urang, kalaka selingkuh, urang sakit teu diurus. Maka yang kita kedepankan, ya Allah, ini hanya mencari ridho darimu. Selanjutnya, luaskan tempat curhat, cintaku. Jangan curhat ke sembarang orang. Karena orang itu senang melihat orang susah melihat orang. Jangan selalu diposting kesedihan kita, posting aja kebahagiaan kita. Gak semua orang bakal peduli, gak semua orang bakal empati, apalagi nolong. Yang ada mereka menertawakan. Maka tempat curhat terbaik itu Allah. Gak semua harus diposting di sosmed, cintaku. Itu hanya menjatuhkan harga diri kita. Makanya luaskan tempat curhat bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Selanjutnya, cintaku, kuatkan batasan kita. Kita punya hak untuk tubuh kita untuk tidak selalu mendapatkan KDRT itu. Kita harus punya kekuatan, cintaku. Jangan dilawan sendiri, kita lapor, kita cari pertolongan. Jangan dipendem, kita punya hak. Batasan orang suami, orang tua kita gak harus nyakitin kita, gak harus selalu menzolimi kita. Jadi kita harus punya power untuk melawan, bahwa kita gak harus dan gak boleh disakitin terus. Selanjutnya, cintaku, datang ke kajian, upgrade diri, upgrade circle.
Dah tuh teh kita punya temen sama-sama KDRT pas curhat, yeuh tadi penting orang teh ditinggang ku meja, komo orang ditinggang ku kulkas. Tuh. Da, yeuh nyaho teu salaki urang mah menitara mere nafkah, komo urang 3 bulan teu balik-balik. Kalakah aduh nasib. Jadi kita tuh nggak berkembang. Jadi kita mikir oh ya udahlah, geus lah kieu-kieu wae we. Udahlah urang mah karma miskin. Serius sering bahkan pernah denger seorang istri, geus lah urang mah karma miskin teu dihargaan salaki, geus we urang mah kieu-kieu we. Urang mah teu berhak bahagia, urang mah geus we kieu we. Entong dangdan, entong cantik. No. Gak boleh kayak gitu lagi. Datang ke kajian, upgrade ilmu, upgrade skill. Posting yang baik, hargai diri kita sendiri, pakai baju yang bagus, gak melulu barang mahal. Uma kemana-mana bilang, untuk kita dihargai, dicintai, apakah harus pakai bawang merah, barang mewah? Enggak, sekali lagi, untuk kita dihargai, untuk kita dicintai, apakah harus selalu pakai bawang merah? Bawang merah wae. Barang mewah. Tuh jadi ya tipe. Sekali lagi ya, jawab makanya. Apakah ketika kita dicintai, dihargai, harus selalu pakai barang mewah? Barang branded? Pakai baju yang rapi, yang sopan udah. Dan pakaian terbaik kita adalah akhlak. Pakaian terbaik adalah akhlak. Percuma orang punya tas branded, tas mahal hanya untuk menjatuhkan, menghina orang lain, ngerasa paling benar, ngerasa paling suci, paling mewah. Sia-sia di hadapan Allah. Maka syifa, maka obat dari Allah. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Gak usah minder cintaku baju itu lagi. Gak usah minder cintaku penampilan biasa aja. Karena di hadapanku yang paling mulia adalah yang bertakwa. Apa teh? Bertakwa. Begitu cintaku. Gak usah harus terlihat mewah. Uma selalu pamer pakai cincin 20 ribuan. Ini bukan cincin kawin ya. Cincin yang di mang-mang di pasar Rebo. Tapi cantik, tapi suka. 20 ribuan Uma beli. Walaupun ada kahideng-hidengan ayeuna. Damas murah. Tapi teu atul. Tapi dikasih emas yang bagus kalakah atul. Ya udah meuli deui 20. Tapi apakah terlihat rendah di hadapan teman-teman? Apakah terlihat memalukan di hadapan teman-teman? Pakai tas, mana tas Uma? Tas Uma dikasih sama adik ipar, bekas kuliahnya. Tapi Uma bisa pakai, Uma suka, bermanfaat untuk Uma. Apakah harus melihat validasi orang lain, harus terlihat mewah? Enggak. Uma pengen ngajarin kesederhanaan itu cintaku. Baju Uma ini dikasih. Gak perlu barang-barang mewah untuk dihargai, ketemu orang, dihormati. Enggak. Uma pengen ngajarin ke semuanya. Hargai diri sendiri. Tidak harus dengan barang mewah. Tapi kesederhanaan, akhlak, cinta, aura, vibes yang kita tularkan sehingga orang lain mencintai kita. Oke, cintaku, sayangku. Nah, ini inti dari setiap kajian-kajian Uma. Kalau tukul itu kembali ke laptop. Masih ada yang suka nonton tukul atau inget tukul arwana? Kembali ke lab. Kalau Uma akan ngajarin, akan membawa teteh kembali ke fitrah. Apa teh? Kembali ke fitrah jadi apa aja? Yang pertama, jadi apa yang Allah ridho. Ikutin. Gerakannya kayak gini, dari love kecil dulu. Kembali ke fitrah, jadi apa yang Allah ridho. Cinta. Jadi apa yang Allah cinta. Allah. Jadi apa yang Allah inginkan.
besar. Oke, aman cintaku ya. Oke. Cintaku kembali ke fitrah. Jadi oke, tepuk tangan dong. Cintaku jadi sayangku ya. Cintaku sayangku, semua kehidupan kita baik dan buruk finalnya adalah kembali ke fitrah. Ketika Allah ridho, kita tergores luka. Maka ketika Allah yang menginginkan itu, ya Allah aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah, gak apa-apa ya Allah. Ketika seseorang menguji kita, tapi itu adalah apa yang Allah cintai, proses yang Allah suka, maka kembalikan lagi ke fitrah ya Allah, aku ridho ya Allah. Maka ketika sesuatu ditakdirkan bukan seperti apa yang kita inginkan, tapi Allah menginginkannya, aku ridho ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Maka dari pondasi itu akan menghadirkan cinta, perubahan, takdir, perilaku, semesta, semuanya akan berpihak kepada kita. Berawal dari pondasi kembali ke fitrah. Suami menguji kita gak ngasih nafkah, langsung ya Allah kembali ke fitrah. Jadi apa yang Allah ridho, Allah cinta, Allah inginkan. Ingat jeung gerakan-gerakanna, siap? Jadi kalau suami ngajak pasea langsung kembali ke fitrah. Jadi apa yang Allah? Jadi apa? Jadi apa? Cek salah kita, mama kunaon aya mama? Jauh tepuh-puguh kieu, bae muter. Nah, itu adalah bukti kedamaian di dalam. Diwariskan toxic parenting, dia gak mau berubah, dia gak mau update ilmu, dia gak mau tawakal untuk sembuh. Datang ke kajian, berobat ke psikolog, datang ke hipnoterapis, datang ke dokter. Dia mewariskan toksik itu sama anak-anak dan lingkungannya. Makanya penyebab itulah yang menjadikan wanita itu gagal